Selamat pagi, selamat bertemu kembali di sesi kedua dari Neurotalk ya. Kalau yang baru ikut ya sebenarnya pekan lalu sudah ada sesi yang pertama dan insya Allah bulan depan juga akan dilanjutkan untuk sesi-sesi berikutnya. Ya, jadi bagi yang ingin memperdalam ilmu nanti bisa mengikuti secara rutin, lihat di Instagramnya Vilkom, Instagramnya Lab Sistem Cerdas ya. Jadi perlu diketahui bahwa di Vilkom ini ada laboratorium sistem cerdas yang insya Allah di dalamnya dosen-dosen cukup banyak ya, ada sekitar 27 dosen yang tergabung di dalam lab sistem cerdas ini dan juga dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang cukup canggih ya, yang ratusan juta untuk learning, untuk training ya, itu bisa digunakan bagi yang mengambil topik-topik skripsi terkait dengan sistem cerdas. Bahkan kalau kurang nanti bisa juga dihubungkan ke lab riset ya. Di sana ada superkomputer DGE 100 yang juga dihandle oleh dosen Vilkom ya. Jadi kalau kurang nanti bisa diarahkan ke sana. Oke, jadi pada sesi kedua ini, seri kedua ini akan diberikan materi tentang apa itu artificial intelligence, apa itu kecerdasan buatan, dan apa itu pembelajaran mesin, serta apa implementasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang insya Allah akan nanti dibahas oleh pakar-pakar dari lab sistem cerdas ya. Nanti akan diawali oleh Pak Edi Santoso, kemudian dilanjutkan oleh Pak Sidik Agi Nugroho, kemudian dilanjutkan dengan Pak Novanto Yudhistira, setelah itu Pak Arif Andi, kemudian Pak Ahmad Ridho dan Pak Budi Dharma. Jadi agendanya pada pagi hari ini ya, pertama tentang apa itu artificial intelligence, kecerdasan buatan, dan apa itu deep learning. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Sigit terkait dengan data dan permasalahannya di dalam bidang AI dan deep learning. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Novanto Yudhistira terkait dengan pengantar deep learning. Setelah itu dilanjutkan oleh Pak Aan tentang apa itu knowledge distillation. Kemudian oleh Pak Ridho tentang bioinformatik, serta yang terakhir oleh Pak Budi Dharma tentang smart city. Nanti setiap sesi jika ada pertanyaan ya bisa dicatat, kemudian setelah pembicara menyampaikan informasi ya, jika ada waktu bisa ditanyakan, atau jika tidak nanti pada akhir selesai pemaparan ya, kita masih ada waktu sebelum jam 11 kita isi dengan diskusi. Itu mungkin gambaran pada Neurotalk pada siang hari ini ya, agar tidak membuang waktu juga, kita segera mulai dengan sesi yang pertama terkait dengan apa itu artificial intelligence dan deep learning yang akan disampaikan oleh Pak Edi Santoso. Silakan Pak Edi. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Ini bagian awal-awal biasanya yang ringan-ringan ya. Dan dikasih waktunya insya Allah hanya berapa Pak? 10 menit ya? 10 menit atau 15 menit pengantar ya. Baik, mungkin di awal, mungkin ya itu kita agak kebingungan. AI itu apa sih ya? Kalau dulu mungkin era tahun 2008-2010 itu kita bisa membedakan, ada beberapa mata kuliah ya. Ada grafika komputer, ada kecerdasan buatan, kemudian ada pengolahan citra digital dan seterusnya, robotika dan seterusnya. Nah, ada perbedaan ya, perbedaan terkait dengan grafika itu bagaimana? Contoh kalau di bidang computer vision ya, agak dan grafika komputer ya. Grafika itu bagaimana gambar, rumus jadi gambar ya, seperti itu. Atau model jadi gambar, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang computer vision. Nah, ini bagian dari AI ya. Jadi gambar bagaimana jadi rumus atau gambar jadi model. Mungkin yang dulu-dulu seperti itu. Nah, bagaimana kalau pengolahan citra digital? Gambar diterapkan rumus jadi gambar lagi. Dan itu biasanya yang ada sisi AI-nya bagaimana dan seterusnya. Nah, posisi kita terkait dengan ini ada beberapa terkait dengan artificial intelligence dan posisi kita saat ini. Ya. Kita berada di sini ya, atau biasa disebut sebagai AI saja, tapi sebenarnya kita berada di neuro
AI atau Artificial Narrow Intelligence. ANI ada lagunya Roma. Ya, ini ada disebut juga dengan weak AI. Ya, jadi AI lemah dan posisi kita ada di sini. Jadi misalkan kita belajar terkait dengan riset kita, jadi untuk tujuan spesifik kita berada di sini. Jadi seperti itu posisi kita ya, sampai riset sampai saat ini. Kemudian ada prediksi ke depan ini yang lagi disiapkan ya, dibangun di Lembah Silikon ya, California. Ini perkiraannya, informasinya, mungkin kalau kita lacak di internet, perkiraan akan diselesaikan tahun 2027. Itu secara fisik. Ya. Tapi kalau implementasinya ada yang optimis, itu perkiraan tahun 2028, 2030. Ya. Ini perkiraan bisa digunakan. Itu di California. Itu kita berada di sini. Namanya Artificial General Intelligence. Ya ini istilahnya nanti inginnya itu komputer, ya itu ya setara dengan manusia. Ya, seperti itu. Jadi mungkin manusia kan kompleks sekali ya, tapi ada bagian-bagian tertentu terkait dan bagaimana nanti terkait untuk menyelesaikan permasalahan dan seterusnya. Kalau ini kan spesifik, misalkan pengenalan sidik jari, pengenalan wajah, atau tugas-tugas yang lain. Mungkin kalau di kendaraan, teman-teman ada T-Com, seperti diadopsi di mobil Tesla ya. Nah itu bagaimana mobil itu memiliki atau bisa menganalisis lingkungannya. Kecepatannya berapa dan seterusnya. Sehingga kapan dia harus ngerem itu bisa diketahui dengan cepat. Nah ini masih masuk area sini ya. Kemudian area yang AG ini perkiraan tahun 2028-2030, tapi bisa pemanfaatannya ini kemungkinan itu tahun 2030 sampai 2040 ke atas ya. Jadi mungkin lebih dari 2030-an ya. Ini yang level kedua. Dan ini nantinya mungkin nanti yang dibahas oleh Pak Novanto ya, dampaknya banyak sekali. Seperti knowledge distillation. Ya, kemudian ada juga XAI, ya, karena kita posisinya biasanya terkait dengan bagaimana algoritma itu bekerja itu tidak diketahui atau pada posisi black box ya, jadi kotak hitam ya. Gimana sistemnya bekerja kita tidak tahu. Nah, tapi nanti peluang-peluang kita kira-kira memahami itu bagaimana nanti, insya Allah dijelaskan oleh Pak Novanto. Bagian yang sulit, ya sulit itu. Dan ada mungkin yang belum dibahas, mungkin ada dosen-dosen yang lain terkait dengan XAI ya. Belum, mungkin bagaimana nanti risetnya juga. Kemudian yang selanjutnya ada namanya ASI ya, Artificial Super Intelligence. Ini inginnya melampaui manusia, inginnya. Meskipun ada bagian-bagian dari manusia itu kan yang tidak mungkin dicapai oleh teknologi. Contohnya kesadaran. Ya, kesadaran, awareness itu tidak dimiliki oleh komputer mesin secanggih apapun ya. Jadi ada titik tertentu itu tidak atau istilahnya dilewati oleh teknologi. Jadi ada bagian manusia itu sangat kompleks sekali. Kemudian lebih lanjut, ini berdasarkan fungsionalitasnya dari perkembangannya ya. Kalau dulu mungkin ada permainan catur ya, semacam ini ya. Jadi bagaimana AI itu bisa mengalahkan human, ini awal. Jadi tanpa memori, tapi algoritmanya bagaimana dan seterusnya ini masuk. Kemudian ini limited memory. Nah sekarang ini berkembang yang ada di sini. Jadi misalkan untuk mobil yang adopsi AI ya dikembangkan terutama oleh misalnya Amerika dan China ya. Ini berada di sini. Termasuk sekarang ada misalkan untuk tujuan khusus robot bisa menari atau perang dan seterusnya ya. Seperti ini. Ini teknologi limited memory ya. Kemudian ini masih teori ya, memahami emosi. Kalau mungkin ini masuk nanti mungkin lebih canggih ya. Jadi untuk mencegah BD misalkan ya. Jadi kalau misalkan kita misalnya wajahnya kosong ya, nggak punya hasrat, mata sayu, badan lemes, wah ini kemungkinan depresi misalkan. Misalkan ya. Bagaimana teknologi nanti memahami? Ini masuk ke sini nanti. Ini belum ya, belum. Jadi kemudian ini canggih lagi ya. Jadi kesadaran diri dan perasaan ini masih teori, ya, masih teori, ya.
Kemudian bagaimana dari sisi keilmuan? Ini kan dari sisi kemampuan, ya. Kita berada di sini, kemudian ke depan seperti itu. Ini kemudian dari sisi fungsionalitas, ya. Lebih lanjut ada dari sisi keilmuan. Nah, keilmuan dulu di awal-awal mungkin tahun 2017-an ya. Saya dulu masih bertugas jadi WD3, Pak. Nah, itu saya berbicara di kelas ini. Ada impian manusia bagaimana saya berbicara bahasa Indonesia, teman saya berbicara bahasa India, tapi terdengar di HP kita bahasa Indonesia, terdengar di teman saya di India bahasa India. Nah, ternyata itu sudah ada ternyata saat ini, ya. Dikembangkan oleh Google Pixel namanya, ya. Jadi seri ke-8 ke atas. Jadi kalau teman-teman beli HP yang Google Pixel seri 8, 9, 10 yang Pro dan seterusnya, kalau nggak salah harganya sampai di atas 10 sampai 43 juta. Kalau mau beli silakan, ya. Kemudian ada juga dikembangkan oleh namanya Samsung, ya, S24, mungkin bisa dicek harganya juga. Nah, itu sudah memiliki kemampuan untuk mentranslate, ya, apalagi sekarang keilmuan yang berkembang. Jadi ada NLP dan seterusnya, itu memungkinkan bahasa sehari-hari itu maknanya bisa didapatkan, ya. Nah, ini tadi yang kapabilitas, oke, kemudian fungsionalitas. Nah, tentunya terkait dengan ilmu EE yang nggak lepas dari sini, ya, fondasinya dari statistik matematika, ya, dan seterusnya. Dan ada mungkin area-area bidang lain yang kita pelajari nanti lebih lanjut. Nah, lebih lanjut sekarang, ini mungkin nanti ada penjelasan lebih detail bagaimana AI ini dengan superkomputernya, ya. Superkomputer kan berarti kebutuhan listrik besar, ya. Ini yang dikembangkan oleh Google, kalau nggak salah yang AGI itu yang mengembangkan Open AI, ya, sama Google. Ini lagi dibangun kalau nggak salah masanya Presiden Trump kalau nggak salah sekarang ini. Kapan beberapa waktu yang lalu itu diresmikan dan dibangun. Targetnya tahun 2027. Nah, 2028, 2030 perkiraan optimis itu bisa digunakan. Nah, terkait dengan machine learning posisinya ada di sini. Kalau dulu tugas spesifik, jadi kalau misalnya data kita mungkin Excel atau apa, ya, bagaimana konsepnya, bagaimana kita mendapatkan rumus atau mendapatkan model. Jadi komputer supaya belajar, ya, belajar sendiri, nah, seperti itu, ya. Dan memungkinkan juga fitur-fitur ada disediakan. Kalau dulu mungkin kalau kita mengenali angka, ya, di OCR, ya, optical character recognition, atau mungkin digit recognition. Nah, itu kan biasanya fitur kita harus analisis. Jadi fitur-fiturnya harus diumpankan ke sistem. Ini karakteristiknya apa sehingga nanti fitur-fitur itu bisa nanti lebih lanjut sebagai bahan pembelajaran. Ya. Ini dulu, ya. Makanya sekarang mungkin ya sampai berlaku sampai saat ini itu dikenal dengan namanya machine learning, ya. Jadi pembelajaran mesin, ya. Nah, lebih lanjut makin kompleks. Kalau nggak salah sekitar tahun 2015, 2016 itu prediksi tahun 2020 sampai 2022 tahun itu posisinya kalau nggak salah tahun 2015, 2016. Itu ada booming terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah IoT, ya, Internet of Things. Nah, kita kan masanya sudah lewat, ya. Yang kedua adalah Big Data, ya. Dan yang ketiga adalah AI. Itu cukup cepat perkembangannya sekitar tahun 2020 sampai sekarang. Dan terkait dengan deep learning, nah deep learning nanti juga ini bagaimana kalau datanya besar, ya, otomatis nanti butuh superkomputer, ya, atau GPU, ya, graphic processing unit, ya. Ini biasanya dipakai untuk ngegame biasanya, jadi bukan hanya CPU tapi GPU, ya. Itu diadopsi untuk proses di kecerdasan buatan. Nah, lebih lanjut, ini teman-teman, jadi nanti keilmuan juga banyak di sini, ya. Jadi bagian kita mungkin terkait dengan pengolahan data dan seterusnya ada di sini. Jadi itu namanya deep learning, ya, pembelajarannya lebih dalam lagi, ya, lebih dalam lagi. Itu terkait dengan keilmuan yang saat ini, ya, dikembangkan berbagai macam
cara. Nah, ada prediksi ke depan yang saya sampaikan tadi, perkiraan 2030-an ke atas itu adalah ada tren yang tadi ya, ada knowledge distillation. Karena kalau misalkan kita menggunakan untuk membuat model menggunakan GPU itu butuh biaya tinggi. Dan sekarang trennya adalah green technology atau teknologi hijau. Artinya apa? Konsumsi listrik itu sehemat mungkin. Ya, biarkan mungkin model dikembangkan atau dibuat oleh misalkan Google, oleh OpenAI, tapi nanti ada model-model kecil yang itu bisa digunakan. Nah, ini yang diadopsi oleh seperti Samsung S24. Mereka model-modelnya kecil. Sehingga dengan model kecil tersebut untuk tugas spesifik bisa dilakukan. Misalkan ada translate. Jadi pembicaraan yang di HP itu langsung ditranslate dengan bahasa tertentu. Jadi akhirnya ada keilmuan namanya speech recognition, tapi juga ada namanya synthesis recognition. Jadi ada pengenalan ucapan, ya, pengenalan ucapan, kemudian itu dimaknai, berarti butuh ilmu namanya NLP. Ini kalau nggak salah Pak Rizal SP ya bidangnya NLP. Kemudian nanti lebih lanjut dari teks yang sudah dibuat itu disuarakan kembali. Dan peluang riset kita, meskipun mohon maaf, mungkin saya jauh dari dosen yang lain ya. Jadi kalau misal dari sisi pendidikan dan sosial masih master ya, jadi pengantar. Mungkin peluang riset kita, bagaimana kalau misalkan terkait dengan model yang dihasilkan oleh GPU, misalkan oleh Gemini atau ChatGPT, itu nanti dibuat model-model kecil. Dengan tanya jawab dan seterusnya didapatkan data, sehingga ini bisa diterapkan ke alat-alat yang membutuhkan energi kecil atau listrik kecil. Contoh mungkin smartphone ya, seperti itu. Itu yang terkait dengan kemungkinan tren ke depan. Karena sekarang ini trennya adalah yang green, yang hemat energi, energi bersih dan seterusnya. Dan kita juga di Bappenas ada namanya SDGs, kalau dilacak ya, SDGs. Di UB juga ada ya, UB ACID. Teman-teman bisa cek itu dari Bappenas itu kalau salah ada 17 hal terkait dengan mungkin kedepannya Indonesia itu inginnya gimana untuk mencapai negara maju ya, supaya jadi negara maju. Mungkin itu sekilas, mungkin agak lebih dari 10 menit. Mohon maaf ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih Pak Edi ya. Itu jadi gambaran tentang apa itu AI ya, dan deep learning secara general ya, termasuk tren-tren ke depan ya. Nah, dari sini kan bisa ada gambaran kira-kira kalau mau skripsi apa gitu ya. Biar ada dari sekarang sudah ada gitu ya. Bahwa sebenarnya AI itu ya tetap butuh matematika juga, tapi bukan berarti susah ya. Enggak ya, itu gambarnya gampang kok ya. Cuma aljabar linear ya sama statistik. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi yang namanya AI itu kan metode atau algoritma. Tapi yang tidak kalah pentingnya itu adalah sebenarnya yang dimasukkan itu apa? Yang dimasukkan adalah data. Nah, bagaimana cara mengolah datanya ini akan dijelaskan oleh Pak Sigit. Ya, monggo silakan Pak Sigit. Ya, perkenalkan nama saya Sigit Adi Nugroho. Sekarang kita mau ngobrol masalah data. Kecerdasan tidak akan muncul tanpa adanya data. Bahkan untuk Anda sebagai manusia bisa sampai kuliah cerdas seperti sekarang juga butuh data. Anda belajar membaca, belajar mengenai banyak hal, ada datanya misalnya dari buku. Nah, begitu juga dalam komputer. Komputer agar bisa cerdas dengan menggunakan berbagai macam algoritma juga butuh data. Tetapi sekarang kita memiliki banyak kendala yang berhubungan dengan data. Pertama adalah kelangkaan data. Metode untuk belajar di komputer itu semakin canggih, misalnya menggunakan deep learning. Konsekuensinya adalah data yang diperlukan juga semakin banyak. Nah, ini menjadi masalah kalau kita nggak memiliki data, atau datanya tidak cukup banyak. Karena seringkali mengumpulkan data itu tidak mudah, butuh biaya banyak dan sebagainya. Sebagai contoh, misalnya dalam dunia kedokteran, ada data yang mengumpulkannya sulit. Saya pernah mendapatkan data mengenai gambar sel darah di bawah mikroskop. Tentu saja mengumpulkannya sulit. Kita harus minta donor satu orang, kemudian diambil darahnya, diletakkan di bawah mikroskop,
kemudian difoto. Itu membutuhkan waktu dan juga biaya. Nah, sehingga kita perlu mengumpulkan data yang banyak. Jika kita tidak memiliki data yang banyak atau bahkan nggak memiliki data sama sekali, bagaimana kita bisa melatih komputer? Ada beberapa alternatif. Yang pertama adalah paling mudah adalah menggunakan data sintesis. Kita menggunakan data buatan. Sebagai contoh, saya pernah melihat ada seorang peneliti yang mencoba melakukan penelitian agar komputer bisa membedakan orang dan kuda, gambar kuda dan gambar orang. Dalam eksperimennya, peneliti tersebut tidak menggunakan foto kuda beneran dan foto orang beneran, tetapi menggunakan gambar sintesis, seperti Anda main game. Jadi ada model kuda, kemudian difoto dengan berbagai macam sudut, dan juga berbagai macam variasinya, ada kuda yang coklat, putih, dan sebagainya. Begitu juga dengan orang. Jadi didapatkanlah ribuan foto kuda dan manusia, tetapi versi kartun, bukan versi beneran. Kemudian dilatih di komputer, setelah selesai pelatihannya, diuji dengan foto kuda beneran. Ternyata hasilnya bagus. Jadi kalau domainnya jelas, kita bisa membuat data sintesis. Tetapi solusi ini tidak selamanya berhasil. Contohnya adalah ini masih gagal ketika digunakan untuk melatih mobil yang bisa nyetir sendiri. Saya setelah membaca tren dari mobil otomatis, ternyata mobil otomatis yang fully otomatis itu mungkin tidak akan tercapai karena nggak ada data. Mengapa demikian? Karena skenario atau kemungkinan kondisi jalan itu hampir unlimited. Anda membandingkan jalan di Jepang dengan di Malang sangat berbeda jauh. Dan banyak kondisi-kondisi yang mungkin di luar prediksi. Memang ada beberapa usaha untuk membuat data sintesis di Waymo di US, perusahaan mobil pintar. Mereka membuat data sintesis bahkan untuk skenario yang kadang nggak masuk akal. Mereka menunjukkan salah satu foto di mana ada seorang kakek-kakek sedang menuntun bebek. Jadi bebeknya dikasih tali, terus kayak ngajak jalan-jalan anjing, tapi itu bebek. Secara sintesis, ternyata mereka mengatakan pernah terjadi kejadian seperti itu di suatu daerah. Jadi pembuat data sintesis juga nggak mudah karena kadang ada kemungkinannya tidak terbatas. Kemudian ada solusi lain, kalau data kita hanya sedikit, kita punya data tapi sedikit, kita bisa melakukan augmentasi, yaitu melakukan modifikasi sedikit, bisa merotasi, melakukan flip, blur, dan sebagainya. Sehingga data kita seolah-olah jadi tambah banyak. Atau kita juga bisa melakukan transfer learning. Kita bisa melatih data metode kita dengan data yang sangat banyak di bidang lain yang mirip dengan bidang kita. Nanti tinggal menyesuaikan dengan data kita yang sedikit, itu sudah sering digunakan. Kemudian, kendala data lainnya adalah masalah pelabelan data. Umumnya dalam belajar, data itu harus diberi labelan, harus diberi kategorinya apa, atau jawabannya apa. Data seperti ini data apa? Atau misalnya, ada gambar seperti ini, gambar kuda atau gambar orang. Itu harus ada labelnya. Nah, pelabelan ini juga sesuatu proses yang memakan waktu lama dan juga mungkin memakan biaya besar. Sebagai contoh tadi, masalah data darah yang difoto, itu saya mendapatkan data yang sudah dilabeli, yaitu diberi kotak-kotakan. Sel darah merah dikotakin sendiri, sel darah putih dikotakin sendiri. Anda bayangkan, dalam sebuah gambar selnya banyak, yang ngotak-kotakin pasti capek. Dan siapa yang bisa ngotak-kotakin seperti itu? Ya dokter atau orang di bidang biologi. Kita mana tahu bedanya sel darah merah dan putih, apalagi yang lain, apalagi kotoran. Jadi pelabelan juga makan biaya dan waktu. Nah, kalau Anda tidak memiliki data yang banyak tapi nggak ada labelnya, apa yang bisa dilakukan? Ada namanya self-supervised learning. Jadi kita bisa melakukan belajar tanpa label, berdasarkan data saja. Itu ada metode seperti itu, atau bisa juga menggunakan semi-supervised learning. Jadi kita melabeli sedikit saja. Nanti dari label yang sedikit itu kita gunakan untuk melatih model. Nanti model yang sudah dilatih dengan data sedikit akan melatih sisanya, melabeli sisanya. Itu juga memungkinkan menggunakan semi-supervised learning. Kemudian bisa saja kita sudah punya data, kelangkaan nggak jadi masalah, dilabeli sudah ada, jadi nggak masalah juga ini. Muncul masalah selanjutnya, yaitu ketidakseimbangan data. Pada berbagai macam kasus, seringkali kategori yang kita miliki tidak berimbang.
Katakanlah kalau misalnya dalam kasus kuda dan manusia, jumlah foto manusianya jauh lebih sedikit daripada fotonya kuda. Nah, ini bisa terjadi dalam beberapa kasus-kasus yang memang banyak terjadi abnormalitas. Misalnya, dalam transaksi perbankan, ada transaksi sah dan valid yang dilakukan Anda sendiri, misalnya mengambil uang di mesin ATM dengan kartu Anda sendiri, itu adalah transaksi yang valid. Ada juga transaksi yang tidak valid, yaitu membobol ATM dengan data curian. Tentu saja dalam keseluruhan data transaksi bank, yang ilegal itu jauh lebih sedikit daripada yang legal, sehingga terjadi ketidakseimbangan kelas. Atau kalau dalam kedokteran, yang sering terjadi adalah data orang yang sakit jauh lebih sedikit daripada data orang yang sehat. Ini pernah terjadi di salah satu penelitian mahasiswa yang mencoba untuk menganalisis penyakit kanker. Ternyata datanya banyak yang sehatnya, ya memang susah mencari orang yang sakit. Nah, ketika datanya tidak seimbang, kita bisa melakukan beberapa cara, misalnya sampling. Kita mengambil sampel data agar jadi berimbang. Atau kita juga bisa membuat oversampling, membuat data sintesis dari data yang ada. Masalah selanjutnya dalam data adalah adanya nilai yang hilang. Tidak semua data ada nilainya. Biasanya terjadi dalam data yang sensitif. Misalnya saja, saya ingin mengetahui harga kos dan uang bulanan Anda, uang jajan Anda. Untuk memprediksi misalnya, adakah hubungan antara tingkatan UKT dengan uang jajan Anda. Kalau data UKT pasti di fakultas ada, saya nggak perlu mengumpulkan data. Tetapi mengenai uang jajan, kalau saya bikin survei ke Anda, mungkin banyak yang nggak ngisi. Sehingga banyak data yang hilang. Data UKT, kolom UKT pasti ada semua. Nggak ada mahasiswa yang UKT-nya kosong datanya. Meskipun 0 tetap ada, tapi nggak kosong. Tetapi ketika saya mengumpulkan data uang jajan bulan Anda berapa, mungkin ada yang nggak ngisi, terjadi kosong. Sehingga itu nilai yang hilang. Nah, kita bisa melakukan berbagai macam hal, misalnya imputasi. Contohnya, ya saya kira-kira saja uang jajannya saya rata-ratakan dari uang jajan mahasiswa dengan UKT yang kelas yang sama misalnya. Kemudian, masalah selanjutnya adalah masalah bias. Kita punya data, ternyata datanya tidak menggambarkan tujuan kita dengan benar. Jadi sebaiknya data itu, karakteristiknya, fiturnya, atau nilai-nilai itu sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Kalau saya ingin mengetahui uang jajan Anda dari UKT, kemungkinan bisa sesuai. Nah, dalam bias ini, contoh yang paling sering dibahas dan juga menarik adalah ketika, kalau nggak salah, Amazon mencoba melakukan rekrutmen pegawainya dengan cara otomasi. Tahap pertama otomasi dengan membaca CV-nya secara otomatis dan memprediksi mana kalau yang berpotensi direkrut. Anda tahu apa hasilnya? Hasilnya bias, yaitu ternyata semua calon rekomendasinya laki-laki semua. Jadi ketika ada CV perempuan yang meskipun kemampuannya, track record-nya sangat bagus, pasti gagal. Itu adalah bias karena ternyata algoritmanya secara tidak sengaja mempelajari dari jenis kelamin. Karena berdasarkan histori yang ada, data yang ada, karyawannya Amazon kebanyakan programmernya laki-laki. Sehingga lebih bias ke jenis kelamin. Nah, itu adalah contoh bias. Solusinya kita melakukan debiasing, misalnya bisa mengevaluasi karakteristik mana yang tidak sesuai dengan tujuan kita. Kalau tujuan kita menyeleksi programmer, tentunya jenis kelamin seharusnya nggak terlalu tidak terlalu berpengaruh. Pendidikan, pengalaman kerja, dan sebagainya akan berpengaruh. Sehingga itu yang dipilih. Dan terakhir, ini juga masalah yang penting, yaitu tidak adanya standar data. Data banyak, tetapi kita nggak tahu formatnya apa itu sebenarnya. Data itu isinya apa. Sehingga sekarang muncullah usaha untuk menggunakan standar format yang sama untuk kategori pekerjaan tertentu. Misalnya kalau Anda melakukan klasifikasi, biasanya satu folder isinya ada data-data dengan kategori yang sama. Atau kalau object detection berarti nanti menggunakan boundary-nya kotak-kotak dengan titik awal dan lebar dan panjang dan sebagainya. Jadi munculnya standar. Atau kalau datanya memang tidak sesuai dengan standar yang ada, Anda harus menambahkan metadata. Penjelasan sebenarnya datanya itu formatnya seperti apa. Isinya apa saja sehingga datanya mudah digunakan oleh orang lain. Jadi demikianlah paparan dari saya mengenai data pada machine learning. Oke, baik. Terima kasih Pak Sigit ya. Jadi
di dalam AI itu yang namanya data sangat penting ya, dijelaskan oleh Pak Siki tadi. Karena yang namanya komputer itu ada konsep namanya GIGO ya, garbage in, garbage out. Kalau yang dimasukkan sampah, walaupun menggunakan superkomputer dan algoritma sangat canggih ya, keluarnya tetap sampah gitu ya. Makanya yang namanya data itu perlu ada pre-processingnya, ada tahapan-tahapan untuk diperbaiki sebelum dimasukkan ke dalam algoritma. Ya, itu nanti ada prosesnya sendiri. Ya. Intinya adalah yang perlu diperbaiki cara berpikir kita ketika skripsi ya. Banyak mahasiswa itu ngambil topik skripsi dimulai dari milih algoritmanya dulu. Saya tak pakai algoritma ini gitu. Baru cari datanya. Ya. Akhirnya apa? Nggak cocok antara algoritma dengan data. Data ini sebenarnya nggak cocok untuk algoritma ini. Tapi dipaksakan, akhirnya nilainya nggak bagus. Makanya yang benar itu ada data, kita pahami datanya, kita lakukan pre-processing, baru nanti kita pilih algoritma yang cocok apa. Nah, itu ya seharusnya yang benar ya. Itu tadi dijelaskan oleh Pak Sigit. Nah itu tentang data. Nah bagaimana setelah datanya terkumpul, datanya banyak, kita belajar berbagai macam algoritma yang terutama tren saat ini ya, yaitu deep learning. Nah, ini akan dijelaskan oleh Pak Novanto Yudhistira. Silakan Pak. Selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Novanto Yudhistira atau Yudis. Ya, mungkin ini slide-nya nge-zoom gitu ya. Tapi kita pernah terfikirkan nggak? Kita kan manusia, kita mempunyai mata, kita mempunyai mulut, sensor-sensor alamiah seperti telinga, seperti kulit dan lain sebagainya. Itu kalau diibaratkan secara komputer itu adalah ibaratnya tempat data itu masuk. Sehingga sejak bayi sampai sekarang kamu bertambah kemampuannya, skillmu bertambah dibandingkan dari bayi yang kamu mencoba untuk merangkak terus kemudian jatuh lagi, belajar berbicara sampai pada posisi kamu saat ini gitu. Pendidikan kamu mulai dari TK, SD sampai sekarang ini terus bertumbuh. Mulai dari yang kamu lahir tidak memahami dunia sampai kamu lebih memahami dunia. Ya asal jangan overfitting ya, ini jadinya overthinking ya. Nah itu adalah proses belajar. Bayangkan, mungkin kamu tidak bisa men-track ke belakang seberapa banyak data yang pernah saya pelajari sejauh ini sampai detik ini. Sehingga saya pada posisi saat ini. Gitu. Manusia itu lebih kaya, lebih daripada intelijensia. Dia ada dimensi spiritualitas, mungkin yang tidak bisa dibahas di dunia komputer gitu ya. Namun oleh komputer itu bisa dimimikkan atau ditiru sisi intelijensia, sisi logika, sisi penalaran dan sebagainya. Learning berdasarkan data itu bisa ditiru secara matematis sehingga akhirnya bisa diwujudkan di mesin ya melalui pemrograman software gitu. Seperti halnya juga deep learning. Mungkin ini kurang jelas, namun mungkin ini adalah gambaran yang sering kamu lihat di internet atau di materi-materi tentang jaringan syaraf tiruan, neural network atau lain sebagainya gitu ya. Kita mempunyai otak. Nah, otak di sini itu juga ditiru kapabilitasnya diwujudkan dalam jaringan syaraf tiruan, dimodelkan matematisnya, terus kemudian dibuat pemrogramannya. Begitu. Jadi meniru bagaimana kita belajar. Contohnya misalkan pada penglihatan, pada visi gitu. Ada sinyal masuk cahaya dari intensitas dari luar dari masuk ke dalam retina kita, terus kemudian diproses di dalam otak kita sampai memahami bahwasannya itu objek apa gitu. Nah, itu ada proses rentetannya, ada proses mengcapture pola-pola esensi itu istilahnya. Nah, ini seperti yang tampak di sini kalau kita melihat ya. Ini adalah proses misalkan pengenalan ini sebenarnya wajahnya siapa sih gitu. Nah, kalau
menariknya adalah ketika kita ekstrak yang namanya pola di dalam artificial neural networks. Artificial neural network itu buatan. Jadi kalau kamu bongkar itu ya hanya code dan juga memori gitu ya, yang menyimpan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu yang merepresentasikan pola itu tadi. Ketika itu kita bedah, terus kita visualisasikan, ternyata ada urutan hierarki pemahaman dari yang low level sampai disimpulkan ke high level semacam ini. Jadi ternyata meskipun jumlah neuron ini bisa jutaan, bisa miliaran, apa yang ditangkap itu tidak ngawur ternyata. Jadi tidak random begitu saja terus disimpulkan, tidak, ternyata dibedah itu ada structural hierarchy semacam ini. Gitu. Yang akhirnya banyak saintis itu mengasosiasikan, ini mirip dengan manusia, bagaimana pengetahuan dari neuroscientist bahwasanya ketika memahami objek depannya ada semacam hierarki di dalam otak kita ini, mulai dia menangkap pola-pola esensi seperti garis, seperti lengkungan, seperti bentuk primitif ya, blobs dan lain sebagainya, sampai bagian wajah, sampai ke seluruh wajah itu sendiri. Sehingga disimpulkan, oh ini si A, oh ini si B, semacam itu. Namun kalau kita melihat bahwasanya ini bukan didapatkan dengan murah, karena aslinya kita membutuhkan training data yang sangat-sangat banyak. Ini kalau bisa dibayangkan bisa 10 sampai 100 juta images, citra gitu. Untuk seperti ini yang sebelumnya kalau machine learning tradisional itu bisa data sedikit, cuma kurang kaya fitur. Untuk mendapatkan fitur yang kaya semacam ini nampaknya kita membutuhkan data yang banyak. Dan yang processing infrastructure yang juga kuat seperti graphical processing unit, karena kita memproses matriks dalam skala besar banyak dalam satu waktu yang sama untuk mendapatkan ini, sehingga trainingnya bisa dilakukan lebih cepat daripada menggunakan CPU biasa. Dan momen ini bisa didapatkan ya pada era sekarang ini, infrastrukturnya sudah mendukung, baik infrastruktur internet, sensor-sensor maupun processingnya, sehingga berdampak data bisa terkumpul banyak, terus kemudian infrastrukturnya itu tersedia, itu match, sehingga deep neural network ini tidak hanya sekedar teori, bisa diimplementasikan, sehingga kamu semua di sini bisa dengan mudah mempelajari tutorialnya di internet dan lain sebagainya, datasetnya tersedia. Dan itu adalah momentum ini, gitu ya. Sampai sekarang ada ChatGPT, ada Gemini, large language model, itu semua ya efek karena itu sebenarnya. Era 90-an, 2000-an awal ini tidak bisa diwujudkan karena keterbatasan komputasi, keterbatasan infrastruktur, penyimpanan data dan juga sensor pengumpulan datanya. Oke, next. Nah, kalau kita melihat representasi dari video, video yang ditangkap oleh deep neural networks, pola-polanya seperti demikian ya, tidak hanya garis, tapi kemana garis itu bergerak dan lain sebagainya. Primitive features. Ya, ini untuk grayscale dan ini untuk RGB, kita melihat ragam warna, ragam bentuk, ragam struktur, ya, sangat kaya. Ini dihasilkan dari filter yang variasinya sangat tinggi, ya. Kalau dulu awal kita itu sering gini, orang itu memformulasikan filter apa? Gabor filter, bikin formulasinya, bikin Gaussian filter, bikin formulasinya, diformulasi sama orang, fungsinya dibikin sendiri, terus diterapkan, terus di set angka-angkanya itu sehingga menjadikan filter berbagai macam. Itu saintis dulu ya. Namun ternyata itu masih
terbatas. Ada juga fitur atau pola yang bisa jadi kita bayangkan pada awalnya. Gitu. Namun secara komputasi, secara data, akhirnya muncul pola-pola aneh seperti ini yang ternyata ini penting untuk pengenalan gitu. Akhirnya kenapa kok deep learning itu sekarang menjadi populer gitu. Karena hal-hal properti menarik dan ini bisa kita eksplorasi tidak hanya di image, bisa di teks, bisa di time series dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau kita melihat kenapa kok deep learning gitu ya. Nah, kita lihat pola transformasinya gitu. Dibandingkan dengan traditional machine learning. Traditional machine learning, neural network simple, neural network medium, neural network deep. Dari teorinya Andre Aung dari Stanford, dia mengatakan bahwa seiring data itu bertambah, bagaimanakah kemampuan dari algoritma machine learning tersebut untuk mengcapture pola-pola esensi atau untuk melakukan intelijensia. Dari performanya semakin meningkat, traditional machine learning dia kecenderungan konvergen, stuck di satu titik tertentu. Ditambah variasi datanya, dia tidak bertambah signifikan kemampuannya itu dulu ya. Traditional machine learning. Terus kemudian kita beralih ke sistem, kita menyediakan wadah gitu. Wadah apa? Neural networks ya. Simple neural networks ya. Pada awalnya kalau rezim data sedikit kita bisa melihat di sini ya, traditional machine learning ini mengungguli semua deep learning. Kalau ini kita ya di sini ya, data sedikit. Ada momen di mana data growing, mulai dia ini stuck, traditional machine learning, shallow deep learning dia menaik, namun juga dia karena keterbatasan kapabilitas, dia stuck di satu titik tertentu. Data semakin growing bertambah, berarti kita perlu menambah wadah ini menjadi lebih besar lagi. Medium deep learning, dia masih terus bisa learning seiring dengan pertambahan data. Maka seperti inilah akhirnya why deep learning tersebut. Sehingga ini juga menciptakan suatu teori curse of dimensionality. Yaitu bahwasanya kita tinggal menambah data, mentrain data, terus membuat model itu jadi besar kapabilitasnya. Itu yang terjadi di ChatGPT. ChatGPT semakin lama datanya bertambah jadi triliunan, dia memperbesar kapabilitas saja. Tapi efeknya apa? Mereka memperluas data center gitu kan. Sekarang coba Meta, sekarang Google, Amazon, semua memperluas data center mereka. Gunanya untuk apa? Ya model semakin besar, data semakin banyak, mereka perlu tempat training yang aman, nyaman, dan semua orang bisa mengakses sekaligus. Gitu. Ya mungkin begitu paparan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Bayu. Baik, terima kasih Pak Yudis ya. Jadi ini gambaran tentang teknologi saat ini yang sedang tren, namanya deep learning, yang juga menjadi banyak topik di dalam skripsi mahasiswa itu ya. Jadi ya paling nggak ada gambaran gitu ya, bahwa ternyata memang deep learning ini butuh data cukup banyak ya. Seiring dengan perkembangan data itu baru kelihatan manfaatnya. Kalau tadi disebutkan kalau datanya sedikit gimana ya, itu tadi dibahas oleh Pak Sigit tadi ya. Oke baik, terkait masih dengan data juga itu ya, bahwa yang namanya data itu pada akhirnya tidak akan ada manfaatnya kalau tidak ada informasi di dalamnya gitu ya. Makanya kemudian ada proses transformasi dari data menjadi knowledge. Dan kemudian nanti yang dibelajarkan adalah knowledge-nya. Nah ini teknologi yang akan dibahas oleh Pak Arif Andi. Ya, monggo Pak An, silakan. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah ada pemateri hebat ini. Saya ikut belajar jadinya dari Pak Edi itu. Pak Edi bercerita mengenai history ya. Jadi Pak Edi juga ngajar di etika profesi. Artinya perkembangan teknologi itu akan diikuti dengan
tantangan dan perilaku manusia ya. Jadi mulai cerita AI yang pinggiran-pinggiran, nanti sampai AI yang bermimpi, yang super AI itu ya. Pak Edi. Terus kemudian berikutnya setelah Pak Edi tadi Pak Sigit itu cerita tentang data. Data ini penting adik-adik. Jadi kalau kita mempunyai data yang kurang representatif, seperti kalian pada saat belajar kurang data representatif, kayak orang main gym, olahraga kurang gitu kan, maka hasilnya kurang baik. Ya, itu pasti ya. Jadi kalau pernah kesetrum, biasanya anak kecil-kecil lah. Kalau dewasa kesetrum keterlaluan ya. Biasanya kesetrum itu pada saat kecil. Ya, ada lubang dimasuki, pokoknya ada lubang kecil-kecil dimasuki, nanti dimakan semut, dimakan setrum kan begitu. Nah, nanti setelah kesetrum masuk ke memori kalau lubang kecil itu nyetrum kan begitu, tapi belum tentu ya toh. Kalau hidung kan bukan setrum. Nah, itu cerita kita tuh belajar yang diceritakan yang disampaikan oleh Pak Yudis tadi itu proses pembelajaran kehidupan kita. Pak Edi menceritakan sejarah AI sampai tren AI ke depan. Pak Sigit menceritakan tentang data, dan Pak Yudis menceritakan bagaimana itu keunggulan deep learning sesuai dengan tren data ya. Jadi kita harus bijak, penggunaan data itu akan berpengaruh kepada saat kita memilih sebuah strategi penerapan AI. Apakah saya akan menggunakan machine learning dengan AI tradisional, apakah saya akan menggunakan deep learning, karena itu terkait dengan perform daripada AI-nya ya. Nah, berikutnya saya akan masuk sedikit setelah Pak Edi tadi menyampaikan Samsung 24 X24, saya cari ini ya, atau harganya, tapi belum saya cari harganya Pak. Ternyata Samsung X24 itu menggunakan only distillation. Ya, kalau kita tahu bahwa deep learning yang disampaikan oleh Pak Yudis, dia menggunakan sumber daya yang tinggi, extend data center, ya. Bahkan di media sosial dan di news itu di laut. Nanti lautnya dingin jadi anget, ikannya pindah nanti, ya toh. Jadi kita makan ikan anget-anget nggak dingin-dingin lagi begitu kan? Ya, dipikir nanti kalau di laut itu kan lebih dingin kan? Nah, itu nanti agak makhluk-makhluk yang di dalam sudah pada migrasi semua itu. Jadi ini juga masalah etika teknologi ya, yang selama ini bertapa di bawah itu kan. Karena apa? Karena faktor energi. AI ini mau tidak mau arah sana. Jadi, nah, sumber daya yang besar yang dipakai oleh AI itu menjadi tantangan ya. Tantangan bagi kita, sehingga ada green technology ya, salah satunya tadi disampaikan. Nah, ini kalau menurut saya termasuk green technology. Bagaimana kompleksitas komputasi yang memerlukan graphical processing unit tinggi, saya ulangi, kompleksitas komputasi yang tinggi, itu kita efisiensikan. Nah, proses dari yang kompleks menjadi rendah itu disebut dengan knowledge distillation. Salah satu penerapannya adalah Samsung. Ada di mana posisinya? Ada di edge device. Bisa bisa handphone, bisa menggunakan Jetson Nvidia untuk Internet of Things. Ya, di sini AI itu sudah masuk di berbagai bidang, ya, kesehatan, perikanan, peternakan, dan seterusnya. Ya, tinggal kita akan penerapannya ada di mana. Ya, bisa masukkan di Raspberry Pi yang suka main di Internet of Things, diinjekkan. Nah, sekarang Jetson melihat Nvidia melihat peluang Internet of Things ini tinggi. Kalau kita lihat informasi, ini sedikit cerita industri 4.0 itu nggak usah dihafalkan. Gara-gara Internet of Things semua terkoneksi kepada internet, terjadi ledakan yang disebut dengan big data,
big data yang besar itu mau tidak mau harus dikelola dengan baik. Strategi paling bagus untuk mengelola big data supaya dia lebih cermat adalah menggunakan AI. Tidak bisa diselesaikan dengan informasi biasa, nggak bisa. Apa yang dimainkan? Matematika. Pak Edi cerita, nggak ada AI itu tanpa matematika. Pak, AI bisa nggak disowok? Oh, sebul gitu kan? Nggak bisa. Ilmu real itu matematika begitu. Nggak bisa bro ya, kalau AI itu disowok, nggak bisa. Nah, di sini biasa dosen itu ngasih materi yang berat-berat, nah ini ditransfer yang ringan-ringan di sini. Konsepnya ya ini dalam rangka ya kalau kita tahu di salah satu strategi efisiensi arsitek model kita bisa melakukan pruning, kita bisa melakukan quantification, compress dan lain-lain ya. Itu. Nah, kemudian apa implementasinya? Ini sedang kita kerjasamakan dengan Rumah Sakit Saiful Anwar. Kebetulan adik saya juga ada di Sutomo, pegang lab X-ray dan Rumah Sakit Nasional di Timor Leste. Data-data ini masing-masing ada di rumah sakit. Tidak kita gabungkan, nanti kita menggunakan federated learning seperti negara federal. Ya, masing-masing punya data, tapi datanya tidak dipertukarkan. Yang dipertukarkan itu adalah model arsitektur yang terbaik. Kira-kira mau pakai apa? Mau Yulo kayak, mau pakai mobilnet dan seterusnya, begitu kan? Nah, X-ray ini nanti diterapkan ada di mana? Di puskesmas. Di puskesmas itu nggak ada spesialis. Karena mereka adalah vaskes 1. Nah, untuk menekan, apa kok menekan ya? Mengurangi atau nggak setuju saya kata-kata menekan atau mengurangi itu. Ledakan pasien dari vaskes 1, 2, dan 3. Dan selama itu bisa ditreatment di level vaskes 1, maka kita bisa menggunakan aplikasi ini. Bapak mana gambarnya? Tapi ini masih single modal ya. Karena nanti perlu multimodal, yaitu data analisis yang menjadi hipotesis seorang dokter untuk penegakan kasus dengan X-ray. Dicampur nanti ya, ada multimodal ya, data dari dokter itu. Kemudian kita bisa memberikan decision. Apakah itu nanti normal ataukah dia TB, tuberkulosis? Ya, ini kita singkat ya. Ini masih dari gambar aja, enggak. Nanti itu kalau digabungkan dengan expert system, jadi ini ada data analisis dan hipotesis ya. Jadi ini nanti jadinya multimodal. Nah ini adik-adik, jadi ini melibatkan Internet of Things, melibatkan urusan big data ya. AI dan seterusnya, dan ini bisa dimanfaatkan. Jadi ini sedang berjalan ya. Ya semoga nanti grant kami kalau diterima bisa jalan dengan beberapa negara ya. Sekarang lagi submit gitu. Nah, next. Ini angkatan 2025 dan 2022 sedang kita libatkan masuk deskripsi. Ini objeknya boleh macam-macam. Ya, kalau ini kan ikan, ya nanti akan diklasifikasikan. Ikan ayam, ikan bebek gitu. Ya nanti diklasifikasikan. Ini kebetulan itu catfish ya, lele ya. Nanti itu bisa macam-macam lah. Cuman kita fokus di lele saja. Inti singkat cerita bahwa kalau kita membahas di deep learning itu ada urusan backbone, neck dan head. Nanti kita bisa modifikasi di bagian-bagiannya ya. Kalau kemarin ada yang sedang tesis modifikasi di backbone-nya dengan mengadopsi beberapa arsitektur ya. Kemudian bisa juga nanti di sisi inferensinya. Itu tergantung pada strategi kita. Nah, ini karena S1 kita yang saya sederhana-sederhana aja, sudah kamu pakai yang ini aja tuh kan. Nah, tujuannya apa? Dia akan, ini ada 2 outputnya. Melakukan klasifikasi, sebentar. Jangan tiba-tiba klasifikasi, nanti saya, Iya, jangan. Jadi gini, saya mau ceritakan yang sederhana-sederhana. Ini ada yang kurus, ada yang gendut enggak? Gendut. Ya, berarti nanti yang kurus-kurus kita kelompokkan, ya toh. Tapi saya tidak melihat dia dikatakan kurus enggak. Pokoknya ini yang sepakanya gambar-gambar lidi ya. Ini agak bola gitu kan.
kita kelompokkan, nanti baru di label. Katanya Pak Sigit tadi, oh ini di label kurus, medium, gendut, begitu ya. Nah nanti sama lele ini kita nggak bisa menentukan, kita kelompokkan. Nah setelah kita kelompokkan, baru kita label, oh ini 3-5 cm, oh ini 7-9 cm, oh ini 11-13 cm. Apa itu urgensinya? Pada saat kita bisa mengelompokkan ini, maka kita bisa melihat objek ini banyak di posisi berapa. Kalau semakin besar, itu nanti pembesarannya semakin cepat. Tapi harganya mahal, wong kulaan wis gede yo. Mahal kalau ya, karena biaya dan lain-lain. Nah, setelah kita bisa mengklasifikasikan, mengelompokkan, teknologi ini juga diarahkan untuk menghitung ikan lele. Kalau dulu saya sekitar 40 tahun yang lalu, lebih lah 40 tahun yang lalu ya, itu saya biasanya beli ikan bandeng yang kecil namanya nener di Lamongan. Ada yang dari Lamongan, dari LA, ada yang dari LA. Itu kalau menghitung ikan nener ya sambil menyanyi 5, 15, 20, 30, panas-panas seperti begitu. Ya, kalau ini nanti diharapkan ya menghitungkannya pakai alat. Dan ini sudah dipublikasikan di Elsevier, di publikasi Scopus itu, di Expert System. Ya, ada strategi untuk menghitung apakah itu nanti objek itu dialirkan ataukah dia diambil dari atas. Nah, itu wilayahnya Internet of Things. Ya, jadi ini nanti kita deliver ke riset mahasiswa yang dibiayai oleh rektorat 30 juta. Nah, ini sedang kita arahkan ke sana dan Philcom juga membantu untuk mahasiswa skripsi ya, sekitar 20 juta untuk 2 orang. Singkat saya mahasiswa sekarang itu enak membayar UKT, dibantu meneh ya toh. Kalau dulu enggak ada ya. Terus bikin proposal, main GPT, main Gemini, gambar pakai notebook LLM sama Canva ya toh. Pokoknya skripsi seminggu biasanya mungkin selesai itu ya. Nah, singkat cerita ini bisa memberikan luaran sederhana Q4 atau Q3 untuk anak sekelas S1 ya. Jadi kalau era kita dulu Pak Bayu enggak ada urusan Scopus ya. Padahal sudah ada Scopus itu Pak. Ya, karena kita enggak kuat bayar internet dan internet enggak ada waktu itu. Ya tadi ceritanya Pak Edi semacam itu. Ya gitu adik-adik ya. Jadi ini adalah knowledge distillation, suatu metode di domain deep learning untuk mengefisienkan dari sebuah arsitektur sehingga sumber daya yang dipakai kecil dan dia bisa ditaruh di edge device. Apakah mau ditaruh di Jetson, mau di Raspi, handphone, dan sudah diterapkan Samsung X24 sama Google Pixel 6. Ngomong gitu, di buffering, komputasi, keluar, ya kan? Itu ya yang berbahaya lagi nanti biasanya ini laki sama perempuan juga nggak jelas ke depan ya. Ya karena itu bias yang disampaikan oleh Pak Sigit ya, bias. Jadi laki sama perempuan itu bias karena gara-gara ya. Itu dari saya ya, adik-adik itu riset ongoing kami yang sedang berjalan dengan maba yang kita persiapan untuk PIMNAS di 2027 serta untuk mendukung skripsinya dari mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu ya. Jadi penjelasan dari Pak An tentang knowledge distillation ya, bagaimana menskalakan model yang besar menjadi bisa diterapkan di perangkat-perangkat yang lebih sederhana ya, masuk di HP ya. Tapi HP sekarang itu juga komputasinya sudah lumayan canggih, walaupun kecil tapi isinya sudah core-nya sudah banyak. Oke, baik, kita lanjutkan sekarang kepada bidang yang lain ya, implementasi daripada AI di bidang bioinformatik ya. Jadi bioinformatik ini gabungan antara biologi dan informatika ya. Bahkan kalau sekarang sudah ada prodinya ya, cuman prodinya ada di bawah jurusan biologi ya, Departemen Biologi di MIPA. Ya, baik, ya kita lanjutkan ke Pak Rida. Saya persilakan Pak Rida tentang bioinformatik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho. Saya akan membawakan penerapan machine learning dan deep learning dalam bioinformatika. Oke. Ini adalah mungkin
tadi sudah diceritakan bagaimana alat-alat sudah disampaikan ya. Bagaimana machine learning, deep learning oleh Pak Edi tadi sejarahnya seperti apa. Kemudian deep learning disampaikan lebih detail tadi oleh Pak Yudis ya. Dan bagian akuisisi data dan terusnya oleh Pak Sigit. Nah, sekarang bagaimana menerapkan dalam dunia nyata gitu ya. Nah, dalam dunia nyata ini kita semua ini sebenarnya sedang dalam diri kita ini ada program atau istilahnya ada algoritma yang Allah tulis dalam setiap makhluk hidup kita. Algoritmanya dikenal dengan namanya algoritma ditanamkan di DNA kita. Maka setiap tadi ada yang sampaikan kita melakukan apa, itu direkam, disimpan di DNA kita. Dan DNA ini akhirnya diturunkan kepada anak cucu kita semuanya. Nah, maka di sini sebuah data yang sangat besar yang tersedia di alam ini adalah data DNA dan itu belum diungkap semuanya gitu. Nah, dengan adanya machine learning dan learning ini kita bisa mengeksplorasi kemanfaatannya ya, dan masih banyak belum yang kita ketahui. Sehingga dari situ bisa banyak sekali macam-macam ilmu yang bisa kita dapatkan di sini yang kita belum sepenuhnya menguasainya. Nah, jadi yang langkah pertama di sini DNA mungkin sudah semua tahu ya, paham ya. DNA ini hanya kode-kode huruf saja ya. Yang itu sebenarnya representasi dari kalau boleh dikatakan algoritma yang Allah tuliskan dalam setiap makhluk hidup. Itu adalah DNA. Dan setiap manusia, makhluk hidup mulai dari sel kecil ya sampai yang makhluk hidup yang sangat besar, itu semua punya DNA dan strukturnya sama semua ya. Nah, maka di sini dengan adanya pengetahuan dengan kemampuan machine learning dan deep learning ini, seharusnya kita bisa mengungkap kemampuan atau kita bisa mengeksplorasi dari DNA ini yang akhirnya kita bisa mendapatkan hal-hal seperti misalnya kita bisa memprediksi adanya fungsi-fungsi yang belum kita ketahui, fungsi dari protein. Kemudian kita bisa dari fungsi protein yang belum diketahui, seharusnya kita bisa merekayasa adanya obat. Oh, kalau protein seperti ini, maka dia akan rentan terhadap sebuah penyakit ini, bisa mengatasi penyakit kanker ini dan sebagainya. Nah, sehingga di situ kita bisa bisa mengusulkan nanti adanya penemuan obat. Bahkan yang lebih bagus lagi di sini adalah kita bisa melakukan sebuah prediksi, namanya precision prediksi terhadap sebuah pasien ini kan sebuah setiap orang itu punya spesifik data yang spesifik gitu ya. Sehingga pelakuannya itu spesifik terhadap pemberian obatnya gitu ya. Nah, maka di sini secara umum hasil dari data biologi yang mentah yang kita datanya sangat banyak itu yang dikenal dengan revolusi data biologi. Dengan alat yang sudah kita bahas tadi, ada machine learning dan deep learning. Dan itu ini ranah kita di sini. Sedangkan konsep yang ini kita perlu belajar sedikit tentang biologi, tentang DNA dan fungsi-fungsinya. Nah, selanjutnya kita ini sudah menguasai tentang machine learning ini, selanjutnya kita tinggal menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lebih spesifik lagi di sini adalah khusus untuk machine learning. Nah, diawali data itu, ini DNA kita ya. Semua punya DNA. Di mana kodenya cuma ini aja sebenarnya. Ini adalah rangkaian kode atau boleh disebutkan sebagai algoritma yang Allah tuliskan pada setiap makhluk. Ini adalah kode sebenarnya. Setiap orang itu punya DNA masing-masing sehingga nanti matanya seperti apa, mulutnya seperti apa gitu. Ini sebenarnya kode ya, yang Allah turunkan. Dan ketika ini data ini kalau Anda belajar tentang DNA ini bisa diwariskan ya. Bisa diturunkan pada keturunan kita ya. Yang akhirnya ada anak yang hidungnya mirip dengan ibunya, mulutnya mirip dengan bapaknya, nah seperti itu karena kodenya diturunkan. Ya, aslinya di sini data. Dan kalau kita lihat ini hanya angka ini. Huruf-huruf saja ini. Nah, sekarang challenge-nya dari data ini
bagaimana kita bisa mengungkap ini semuanya? Maka di sini perlu adanya preprocessing. Processing ini mengubah dari data ini, DNA ini menjadi sekumpulan feature yang siap untuk nanti diolah oleh machine learning. Maka di sini pengolahannya banyak sekali macam-macamnya. Tekniknya ada di antara yang kita kenal mungkin ada Camer, ada one hot encoding gitu ya. Dan ada banyak sekali teknik-teknik yang lain yang bisa kita digunakan untuk mengubah intinya data ini menjadi sebuah data yang siap untuk diolah lebih lanjut oleh machine learning. Nah, setelah ini menjadi sebuah data yang siap untuk diolah, selanjutnya ini kerjaan dari machine learning. Dan ini sudah kita pelajari ya di kuliah kita. Ada macam-macam machine learning ya. Nah, apa yang bisa kita buat dari sini? Kita bisa melakukan ini. Namanya genomic identifikasi gen dan variasinya. Atau prediksi struktur protein. Di mana struktur protein ini sebenarnya menentukan fungsi protein. Kalau diibaratkan itu adalah yang ini DNA ini sebagai kode ya, atau kalau boleh dibilang algoritma itu kodenya ya. Nah, kemudian kodenya ini nanti punya fungsi. Ini fungsinya apa itu. Maka di sini nanti adalah fungsinya ini adalah protein ini. Jadi setelah ditranslasi menjadi sebuah fungsi, fungsinya adalah protein. Kalau dianalogikan dengan sebuah program. Dan dijalankan di mana? Dijalankan di CPU. CPU-nya di mana? Di sel-sel kita. Nah, di ribosom. Nah, sebenarnya kita kalau belajar tentang ini, sebenarnya kita sedang belajar pemrograman alam ya, programan Allah SWT di dalam dunia nyata gitu ya, dalam dunia real kita kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sehingga kita bisa bisa melakukan prediksi fungsi macam-macam fungsi dari protein ini. Dan lebih dari sini semua kita bisa menemukan obat tadi ya. Karena sudah kita tahu fungsinya dari sebuah protein ini fungsinya apa. Nah, dan selanjutnya kita bisa merekayasa adanya obat tertentu ya. Ini secara umum dari machine learning yang kita kenal ini. Kita juga bisa memanfaatkan kemampuan deep learning yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudis ya. Di mana datanya di sini sama, kita datanya ini hanya urutan ACGT, hanya ada 4 huruf saja. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa melakukan namanya feature engineering. Kita bisa mengenerate sebuah data dengan macam-macam metodenya ya. Akhirnya selanjutnya kita bisa setelah siap jadi sebuah data, kita bisa memanfaatkan deep learning yang sudah kita bahas. Nah, dan selanjutnya apa kemampuan yang bisa kita dapatkan? Ini semua ya, sama prinsipnya. Cuman dalam hal ini dengan cara yang berbeda ya, dengan cara kita memanfaatkan kemampuan deep learning. Kalau tadi kita memanfaatkan data deep learning, machine learning tadi, semuanya data sudah diberi label dulu. Kalau yang ini nanti pelabelannya dilakukan karena di sini adalah namanya feature engineering, kita merekayasa feature-nya sendiri oleh sistemnya ini. Karena pada dasarnya deep learning itu kan adalah kita mengenerate feature ya dari data yang ada. Dan selanjutnya ini hasilnya sama ya dengan tingkat fungsi dari masing-masing. Kita bisa melakukan fungsi tadi genomic anotasi, kemudian kita bisa memprediksi ada struktur dari sebuah protein, kemudian bisa menemukan menyusun adanya obat baru. Bahkan kita bisa menyusun pengobatan dengan presisi yang tinggi sesuai dengan kesehatan personal. Nah, ini challenge-nya yang masih terus menantang untuk bioinformatika ini. Dan peluangnya sangat besar ya. Kita masih banyak belum mengeksplor ya.
Di antara sekian jumlah data, sekitar 50% itu belum dianotasi, belum tahu fungsinya gitu. Sehingga ini challenge-nya sangat besar. Dan ini jadi peluang kita. Kalau masalah data, tinggal kita sudah tersedia di bank data, namanya bank data protein. Kita tinggal masukkan query gitu ya, apa yang kita minta gitu ya. Misalnya kita ingin DNA yang khusus untuk bisa mengatasi COVID gitu ya, maka nanti kan keluar situ. Nah, selalunya di dalamnya DNA yang seperti ini nih karakteristik seperti apa, itu yang kita nanti bisa kita olah dengan machine learning dan deep learning ini. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin tadi ada pertanyaan kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridho atas penjelasan tentang bioinformatik ya. Jadi ini menjadi ide juga bagi yang tertarik untuk skripsi ya. Topik skripsi yang sedang tren itu adalah tentang bioinformatik. Jadi implementasi dari artificial intelligence di bidang biologi ya, terutama biologi DNA, biologi molekuler ya. Sekarang sedang tren. Jadi kalau mau lanjut S2, S3 itu kalau topik skripsi S1-nya ini nanti ke depannya mungkin lebih mudah juga carinya ya. Nah, itu implementasi dari bioinformatik, tetapi yang namanya deep learning dan AI juga banyak diimplementasikan juga di bidang lain ya. Salah satu adalah tentang smart city ya, yaitu yang juga penerapan AI yang cukup banyak, yaitu akan disampaikan oleh Pak Budi. Saya silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Bayu. Baik teman-teman, saya ke bagian terakhir ini, mudah-mudahan semua masih punya energi yang cukup untuk menyimak apa yang akan saya sampaikan ya. Sedikit aja, nggak banyak. Ya, ini gambaran umum tentang smart city. Jadi domain smart city itu sebetulnya luas sekali ya. Macam-macam yang dibahas. Pokoknya apa yang hubungannya yang ada hubungannya dengan perkotaan. Nah, mungkin saya cerita sedikit kenapa kok smart city ini muncul. Jadi ide munculnya smart city itu diawali dari keinginan manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Ya. Kota yang awalnya panas gitu misalkan, sumpek, mau ngapa-ngapain susah, mau nyari barang apa susah gitu ya. Nah, dari situ kemudian muncul ide-ide satu-satu ya. Ada ide untuk kalau mau nyari barang tinggal lewat aplikasi kayak gitu ya. Kemudian kalau mau pergi ke satu tempat, kalau mau lewat jalan ini ternyata macet, bisa juga dilihat lewat aplikasi. Nah, itu kan mempermudah hidup, memperbaiki kualitas hidup manusia. Jadi ide smart city itu muncul dari situ ya. Terus domainnya apa saja, banyak sebetulnya ya. Di situ ada smart governance, itu yang berkaitan dengan pemerintahan, tentang dokumen yang ada di pemerintahan gitu ya. Misalkan ada dokumen-dokumen hukum, dokumen-dokumen peraturan, nanti ada klasifikasi dan sebagainya ya, macam-macam. Di situ ada juga smart living, infrastructure, ada smart building, smart home, education, kemudian ada smart mobility, transportation, ya, public transportation, smart parking, kemudian ada juga online, ojek online, ya, taksi online, itu termasuk bagian dari ini gitu. Terus kemudian ada bis Trans Jatim itu yang sering berlalu lalang di Malang, itu juga bisa dilihat lewat aplikasi. Oh, ini bisnya sekarang sudah sampai sini gitu, nanti berhenti di halte ini berapa menit lagi gitu, penjadwalan transportasi dan sebagainya. Kemudian ada smart economy, ini e-commerce ya, yang teman-teman pakai kalau mau beli barang ya, yang cowok-cowok mungkin beli Gundam gitu ya. Ya, itu ya saya itu biasanya cari Gundam ya. Oke, ya itu gampang carinya, walaupun yang sudah dari barangnya ada di Jakarta dikirim ke Malang juga bisa gitu. Ya, kemudian ada smart industry, production. Nah, di sini ada smart agriculture dan farming. Ya, untuk pertanian cerdas, peternakan cerdas. Teman-teman kalau tahu di Fakultas Peternakan itu udah ada program studi peternakan cerdas ya. Di situ juga menggunakan AI begitu ya, menggunakan domain kita itu ya, komputer untuk
proses-proses yang ada di peternakannya gitu. Kemudian ada smart energy. Ini untuk hemat energi, ya, mengurangi emisi karbon dan sebagainya. Itu di smart energy. Termasuk kalau di rumah-rumah itu masang saklar otomatis, ya, IoT, ya. Terus bagaimana membuat energi yang sekarang energi fosil itu berkurang, menggunakan energi yang terbarukan gitu ya. Ada smart environment di situ terkait air quality, monitoring, kemudian ada smart healthcare, itu yang contohnya yang dicontohkan Pak Arif Andi tadi ya, Pak Aan, itu terkait sistem pendukung keputusan untuk pakai mobile, ya, mobile phone untuk di fase ke-1 yang tadi itu. Nah, ini domainnya kurang lebih seperti ini ya, banyak ya. Banyak yang bisa kita kerjakan di sini. Yang jelas bagaimana caranya ide-ide kita itu bisa meningkatkan kualitas hidup manusia di sekitar kita. Terus yang berkaitan juga dengan sustainability, ya, gimana kota ini supaya bisa berlangsung terus, bukan untuk kita saja tapi untuk generasi-generasi kita setelahnya, ya, supaya nanti enggak energinya dihabiskan untuk kita aja, nanti anak cucu kita ternyata kelaparan, kemiskinan dan sebagainya. Nah, gimana caranya kita menciptakan lingkungan perkotaan, ya, nggak cuma kota aja ya, mungkin yang sekitar-sekitarnya, walaupun smart city tapi itu termasuk yang sekitar-sekitarnya, supaya kita bisa manusia ini hidup panjang, bumi bisa ditinggali dengan nyaman dalam waktu yang lama gitu. Nah, sebetulnya kalau lihat komponennya smart city itu ada 4. Ini kayaknya saya nggak masukkan di slide ya, ada 4 ya. Jadi ada yang pertama adalah society, ya, masyarakatnya, penduduknya. Kemudian ada environmentnya, ada lingkungannya. Kemudian yang ketiga ada governmentnya, ada pemerintahannya yang membuat regulasi dan sebagainya. Dan yang terakhir ada teknologi. Nah, peran kita di bagian yang terakhir ini, teknologi. Jadi kalau teman-teman nanti buat aplikasi untuk apa begitu ya. Nah, kalau tidak bermanfaat aplikasinya untuk society-nya, untuk environment-nya, dan tidak ada aturan yang mengaturnya, ya percuma gitu. Jadi keempat komponen ini harus berjalan beriringan. Government itu sebagai pencipta aturan itu harus bisa istilahnya memadukan ketiga komponen lainnya, termasuk government juga bisa jadi 4-4-nya itu supaya bisa jalan beriringan bersama-sama. Nah, bagian kita yang di bagian teknologi itu, teknologi yang sering teman-teman lihat juga di smartphone, di web, aplikasi desktop dan sebagainya. Itu bagian kita. Ya, banyak yang bisa dikerjakan. Dari sisi IoT-nya misalkan kalau ada teman-teman yang dari Telkom, ya, kemudian dari teknik informatika mau bidang AI-nya gitu, itu juga oke. Yang semester lalu saya sempat ngajar di program studi TI tentang judul mata kuliah teknologi smart city ya. Nah, di situ ada di bagian akhir ada proyek-proyek akhir yang harus dikerjakan mahasiswa. Itu menarik sekali ya. Ada yang tentang pengolahan sampah ya, terus ada tentang tourism gitu misalkan ya. Ya, beberapa pengolahan sampah itu juga menarik. Ada yang tentang emergency, nah itu aplikasi-aplikasi semacam itu menarik. Oke, mungkin saya berikan ada beberapa contoh penelitian dari mahasiswa bimbingan skripsi saya di semester yang lalu ya. Yang pertama di sini ada smart traffic light pada near connected junction ya. Ini ada junction yang berdekatan, jadi pertigaan yang berdekatan. Ini pengaturan smart traffic light-nya seperti apa? Pertigaan Blimbing itu kan keluar dari pasar Blimbing ke arah timur itu belok ke utara sedikit itu sudah pertigaan lagi gitu. Nah, itu pengaturan traffic light-nya seperti apa? Nah, ini mahasiswanya membuat simulasi ya dengan menggunakan Unity, game engine Unity itu.
Nah, di situ kemudian dia mencoba membandingkan dua buah algoritma yang populer untuk menangani smart traffic light ya. Mana yang lebih efisien? Ya, di situ dibandingkan ada yang fixed time. Fixed time itu yang maksudnya yang kita lakukan selama ini. Jadi lampu merahnya dikasih detikan gitu, satu menit gitu. Nah, itu fix. Nah, walaupun sepi, rame, pokoknya 60 detik merahnya gitu ya. Nah, itu kemudian ada juga fixed priority dan earliest deadline first. Nah, ini fixed priority dan earliest deadline first ini yang berkaitan dengan itu tadi. Mana yang diberikan prioritas itu adalah mobil-mobil atau kendaraan yang menunggu sudah paling lama itu, sangat lama. Atau yang duluan datang di junction itu yang diberikan prioritas lebih tinggi ya. Juga ada di situ mempertimbangkan kendaraan-kendaraan yang diberi prioritas seperti ambulan, pemadam kebakaran dan sebagainya itu juga diperhatikan. Nah, itu disimulasikan pakai game engine ya. Datanya ngambil betulan ya, dia jam 7 pagi itu kan pas lagi rame-ramenya ya. Dia menghitung kendaraan dari junction ini berapa sih kendaraan yang muncul. Nah, itu yang dibuat simulasinya di sini, di spawn setiap 1 detik muncul sekian kendaraan seperti itu. Nah, itu didapatkan bahwa yang earliest deadline first itu yang paling efektif ya, walaupun mungkin selisihnya sedikit dengan yang fixed priority. Ya, ini salah satu contoh yang dikerjakan. Kemudian ada yang lain di sini ada motorcycle driving behavior. Di sini dia meneliti apa ya, orang naik sepeda motor begitu kadang-kadang kan apa ya, kalau pas lagi kebelet itu dia ngebut nggak karu-karuan ya, mungkin rumahnya jauh gitu tapi sudah nggak tahan, akhirnya dia mengemudi dengan sembarangan, ada zigzag, ada tiba-tiba ngegas terus ngegas ngerem mendadak gitu ya. Nah, itu dideteksi ya, bagaimana pola mengemudinya, apakah dia melakukan tindakan mengemudi yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, bagaimana mendeteksinya? Kebetulan kita semua kan pasti bawa smartphone ya. Smartphone entah ditaruh di saku, ditaruh di tas dan sebagainya. Nah, itu kalau kita jalan pasti ada sensor yang hidup ya. Sepanjang smartphone Anda hidup itu sensor accelerometer dan gyroscope-nya kan ada di situ ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan ya. Nah, sensor accelerometer dan gyroscope itu kok pindah-pindah. Nah, sensor accelerometer dan gyroscope itulah yang bisa kita gunakan ya. Kalau kita ngerem mendadak atau tiba-tiba zigzag begitu, sensornya akan memberikan gelombang yang di luar dari biasanya. Nah, itu yang kita deteksi. Nah, mahasiswanya juga nyari data sendiri. Dia bawa smartphone, sekali naik motor gitu, dia masukkan beberapa smartphone di saku celananya, ya. Kemudian dia cari jalan yang sepi, terus dia zigzag gitu. Bahaya juga sebetulnya ya. Nanti kalau tiba-tiba zigzag kepleset gitu, wah ini repot ya. Alhamdulillahnya enggak. Jadi datanya ada. Dan dari situ dia berhasil mendeteksi, oh ya ini kalau dia seperti ini, dia akan memberikan warning ya, dia akan memunculkan warning ini drivingnya nggak bertanggung jawab gitu, tolong hati-hati. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada continual learning pada prediksi tinggi gelombang laut. Kalau prediksi tinggi gelombang laut ini penelitiannya juga cukup banyak dilakukan. Jadi ingin memprediksi nanti sore itu tinggi gelombang lautnya berapa. Ini penting untuk pelayaran biasanya ya. Apakah besok tinggi gelombang lautnya diprediksi tinggi atau tidak? Ya, kalau tinggi berarti besok nggak usah melaut dulu gitu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini ada yang diinvestigasi adalah proses continual learningnya, karena data tinggi gelombang laut itu kan ada terus ya. Ada terus. Sementara model machine learning, model klasifikasi, model prediksi yang kita punya itu kan dipelajari berdasarkan data yang ada sebelumnya. Nah, begitu ada data baru, model yang kita pakai ini kan harus diupdate ya.
Nanti ada data baru lagi, model yang kita miliki ini harus diupdate lagi. Nah, ini kan pembelajaran yang terus-menerus, continual. Nah, gimana cara belajarnya? Apakah begitu ada data baru, kita harus melatih modelnya ulang dari awal? Dari data paling awal tahun lawas begitu, dengan data yang terbaru kita training ulang. Nanti ada data baru lagi, kita training lagi ulang semuanya gitu. Tentu ini nggak sejalan dengan konsep green computing tadi. Ya, jadi siapa yang ceritain green computing? Nah, apa? Karena kalau mentraining data sejak awal, sejak awal dari awal sampai akhir, nah itu apa? Membutuhkan resource, ya, resource computation. Terus waktunya juga lama. Nah itu ya. Nah ini untuk mengurangi itu kita coba lakukan continual learning. Artinya apa? Kita coba pelajari datanya dari awal dulu. Kemudian nanti kalau ada data baru, kita hanya melatih data barunya saja tanpa melatih ulang data yang lama. Tapi efeknya apa? Di situ nanti ada efek yang disebut dengan catastrophic forgetting. Ya, catastrophic forgetting itu artinya kalau kita dikasih informasi yang baru, informasi yang lama bisa-bisa lupa. Dikasih informasi yang baru, yang lama lupa. Ya kan gitu. Jadi gimana caranya supaya walaupun kita kasih informasi yang baru, informasi yang lama itu tidak hilang. Nah itu ada strateginya. Banyak juga penelitian tentang itu. Kita tinggal coba aja satu-satu ini. Ya mana yang paling bagus. Ya, ada beberapa strategi di situ. Nah ini yang dilakukan untuk yang penelitian nomor 3 ini masih sedang jalan ya. Mahasiswanya masih sedang jalan skripsinya. Jadi nanti apa ya? Mudah-mudahan hasilnya bisa keluar dan selesai skripsi di semester ini. Mungkin itu saja dari saya. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang tertarik penelitian tentang penggunaan AI di Smart City gitu ya, bisa bapak-bapak yang ada di sini juga bisa membimbing gitu. Terus terang semester ini saya sedih karena nggak ada yang daftar skripsi ke saya. Ya kayaknya begitu ditunjuk jadi WD terus pada takut bimbingan gitu kayaknya. Wah ini nanti kalau saya ke Pak Budi saya nggak dibimbing, nanti saya dibiarin gitu kali ya, nggak tahu. Sepi betul, nggak ada belas yang daftar ke saya ya. Jadi sedih. Padahal kalau ada ide-ide Smart City itu ya bolehlah, saya senang membimbing itu. Bimbingan skripsi tempat saya masih jalan ya, sambil promosi ini ceritanya. Ya oke gitu aja, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi atas informasi tentang implementasi AI di Smart City ya. Jadi itu materi terakhir kita terkait dengan apa itu AI dan manfaat-manfaatnya, aplikasinya di Smart City. Kemudian ya kita masuk sesi tanya jawab, tapi sambil menunggu pertanyaan ya, hanya bisa untuk 1 atau 2 pertanyaan aja ini. Silakan untuk mengisi presensi dulu karena nanti terkait dengan sertifikat yang akan diberikan ya. Jadi silakan isi presensinya, jangan lupa. Dan nanti kalau nggak ngisi presensi kita nggak tahu ya siapa-siapa yang hadir, siapa yang enggak, sehingga nanti sertifikatnya juga bisa nggak tersampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hanif Zakaria, biasa dipanggil Hanif, dari Teknik Informatika. Untuk semester saya masih semester 2. Nah, untuk pertanyaan yang saya ingin sampaikan, saya tertarik tadi itu saya yang membuka insight saya terkait knowledge distillation, di mana itu penurunan suatu model dengan lebih efisien dan juga ringan ke suatu edge device dengan contoh smartphone. Nah, yang saya bingungkan itu kan model pada training aslinya kan membutuhkan kapasitas yang sangat besar dan kompleks, dan itu bagaimana knowledge distillation itu bisa dilakukan, dan apakah knowledge distillation itu ketika diimplementasikan kepada suatu device tertentu juga memiliki requirement tersendiri. Karena kalau tadi kan contohnya kan kayak Samsung Galaxy S24 itu kan sudah menerapkan knowledge distillation, tapi kita tahu sendiri kalau harga dari Samsung S24 itu kan tinggi. Berarti apakah artinya knowledge distillation ini masih bisa belum diimplementasikan ke semua edge device, Pak? Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Jadi kemarin jadi gini, intinya kan ada di sistem besar ya, di sistem teacher ya, itu kita tetap kita lakukan di situ learning, validation, and testing, tetap
ya. Harus dia good performance lah, ya. Di situ akurasinya bagus, precisionnya bagus. Setelah itu oke, kita masukkan ke algoritma student ya. Dan dia harus pada saat di-tuning, dia harus bagus. Kalau tidak bagus ya terus dilakukan iterasi ya. Nah kemudian baru student modelnya itu taruh di handphone atau di Jetson. Nah saat ini yang kami sedang terapkan, sedang proses ke handphone. Karena Jetson masih perlu pendanaan ya Pak ya. Jetson itu sekitar 7,2 juta. Ya, terus pendanaan riset masih 10 juta, masih tidak masuk. Jadi ini masih kita coba ke Jetson, tapi kalau ke handphone sedang berproses ya. Nah itu juga masih menjadi tantangan ya, bagaimana implementasinya. Nah ini kan ada teman-teman RPL bisa masuk. RPL fokus di sisi software engineeringnya. Nanti teman-teman yang senang UX, UI itu jalan duluan dia membuat desain. Jadi ini kita sedang hire ada 6 mahasiswa 2025. Di situ ada UI, UX, dia bergerak duluan, software engineering, mengikuti requirement kita, gitu kan. Nah teman AI yang dari Python-nya nanti itu akan diinjekkan di edge device-nya, gitu ya. Jadi tapi harus diuji dulu, student modelnya ini harus running, dan kemarin kita uji, ya inferensi sekitar 1,8 detik. Ya, jadi di student modelnya cepat sekali. Bahkan itu kita punya service level agreement bahwa proses inferensi pengambilan keputusan dari awal sampai akhir itu total maksimum 2 detik. Tidak boleh lebih dari 2 detik. Begitu ya. Tak apa-apa, dicoba. Kan ini kan 2025, jadi kalau 2023 sudah siap persiapan skripsi, 2024 KKN, kalau 2025 ini memang kita siapkan untuk PIMNAS. Jadi nanti akan kita masukkan di publikasi kita sebagai portofolio. Nah itu nanti bisa masuk ke PKM KC, karena KC itu terkait dengan skema PIMNAS prototype dari penelitian sebelumnya. Juga bisa masuk ke PKMKI ke sisi industri ya. Nah, saya rasa itu. Nah, kenapa kok 2025? Karena rentang waktunya sudah cukup. Kalau 2023 ini sudah hunting judul. Nah kalau 2025 ini bisa bermain-main membangun portofolio ya. Agak pendek kalau 2023 kita eksekusi, kalau mau masuk ke algoritmanya nggak apa-apa. Nanti 2025 ini kan masih bisa bermain-main itu kan, membantu pengambilan data. Jadi 2025 itu besok ke desa, ngambil 4 ember gitu, kemudian embernya dikasih tripod, treatment skenario pengambilan dataset itu penting yang disampaikan oleh Pak Sigit. Jadi ketinggian air, ikan tidak terlalu bergerak, bias blur bergerak. Nah nanti setelah datanya bagus, penjelasan awal sudah clear ya. Nah itu nanti di segmentasi sebelum klasifikasi itu ada proses augmentasi bahwa gambarnya memang clear gitu kan, ada skenario 1 pencahayaannya bagus, nanti kita kasih skenario gambarnya rendah ya. Jadi memang ada beberapa skenario pengujian di sisi untuk pengelompokan atau pelabelan, nanti di sisi lagi untuk counting. Nah ini nanti Pak bisa dikembangkan ke surveyor, jadi nanti jeruk digelundungkan gitu aja ya, nanti image ngitung, counting pakai bounding box ya, tapi kalau untuk klasifikasi pakai polygon. Jadi dikotai satu-satu, tetet gitu kan. Ya, makanya dengan AI mau tidak mau kita harus percaya sama malaikat itu. Dengan adanya CCTV itu kita percaya malaikat ya. Wong AI aja bisa, apalagi malaikat, manusia aja bisa kan begitu kan. Nah, nanti itu ada konveyor memisahkan jeruk bagus, kuning dan lain-lain. Itu bisa juga untuk kopi dan lain-lain. Jadi itu on distillation itu memang kita arahkan ke age mobil atau era mobility itu ya. Nanti kalau mau ini diskusi dengan saya, karena saya mau investasi di Internet of Things, karena background saya dulu elektronik, jadi paten saya di banjir sama tsunami. Terima kasih Pak. Ya, baik, makasih. Mungkin ditambahkan Pak Edi, silakan. Terima kasih. Mungkin nambahkan sedikit ya Mas ya. Ini mungkin saya juga hampir sama dengan Pak Budi ya.
Beliaunya sekarang bertugas WD3 ya. Saya WD3 pertama dan kedua. Jadi nggak dapat mahasiswa bimbingan. Sedikit ya, sedikit. Akhirnya kuliah juga belum sampai doktor ya. Kemarin liburannya akhirnya ambil insinyur ya karena belum bisa kuliah doktor ya. Baik, dulu mungkin nggak boleh ya, dulu nggak boleh kuliah. Tapi sekarang saya kira disupport di Filkom juga disupport segera kuliah. Terkait dengan knowledge distillation, ini kan intinya adalah model yang sudah dibangun. Sekarang penelitiannya kan oleh model yang sudah dibangun oleh komputer besar ya. Jadi misalkan ChatGPT, Gemini dan seterusnya. Nah, nanti yang ditanamkan di smartphone apapun itu adalah model-model kecil dengan tugas spesifik. Misalkan untuk Google seperti ya, ini mohon maaf ya, yang tadi misalkan Samsung S24 ini sebenarnya adalah perusahaan selain Amerika. Itu yang gunakan namanya Gemini Nano ya. Mungkin bisa dilacak di internet, ada Google itu ada punya Gemini Ultra atau Gemini Super ya mungkin ya, seperti itu. Itu yang untuk yang besar ya, untuk data besar. Kemudian ada Gemini Pro ya, kalau ada yang langganan Gemini Pro. Kemudian ada Gemini Nano. Nah, Gemini Nano ini yang targetnya adalah untuk tugas-tugas spesifik dengan model yang lebih kecil. Nah, bagaimana sekarang penelitiannya ya, penelitiannya. Nah, karena tadi ada yang targetnya adalah green technology ya. Jadi dengan konsumsi baterai yang ringan dan seterusnya, tapi masih bisa untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, itu memungkinkan riset kita itu dengan teknologi yang nano tadi misalkan ya, itu model-model kecil tadi bisa untuk menangani permasalahan berbagai macam. Ini kayaknya nanti bisa jadi area penelitian ke depan. Jadi misalkan tadi ada yang seperti Samsung kan untuk Google Translate ya, itu tapi tugasnya kan translate ya. Tapi kalau misalkan deteksi penyakit atau deteksi tanaman, deteksi daun atau mungkin deteksi depresi misalkan atau emosi seseorang dan seterusnya, itu masih terbuka lebar. Jadi penelitian terkait dengan itu terbuka lebar. Nah, bagaimana sekarang mendapatkan data? Nah, ada mekanisme mungkin nanti juga bisa dilacak. Jadi tadi kan istilahnya ada namanya XAI. Jadi explainable AI. Nah, yang jadi masalah algoritma yang di dalam XAI itu istilahnya black box. Di cover, ditutup, jadi kita tidak tahu algoritmanya gimana sistem kerjanya. Yang bisa kita lakukan sebagai untuk riset ke depan adalah dengan yang black box tadi kita bisa memberikan pertanyaan dan jawaban sehingga memungkinkan kelas-kelas yang besar tadi masih bisa istilahnya dimodelkan di kelas-kelas kecil. Jadi itu yang yang nanti kita bisa gunakan untuk riset kita. Mungkin ilustrasinya seperti itu sehingga nanti penelitian kita lebih fokus ke permasalahan tertentu, jadi tidak general terlalu luas, mungkin seperti itu. Jadi peluangnya saya kira sangat banyak ya. Seperti terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi ya. Jadi tambah dari Pak Edi ya, kalau perlu diketahui bahwa yang namanya learning itu nanti modelnya bisa milih Mas. Model large, model nano, model kalau yang nano biasa ditaruh di HP, model large itu taruh di mesin. Nah, apa bedanya? Bedanya nanti jumlah parameter, jumlah data dan sebagainya. Jadi kalau untuk yang kecil ya nanti parameternya dikurangi. Tentunya nggak bisa dibandingkan, jangan bandingkan nanti antara nano dengan ultra ya. Ya jelas bagus yang ultra. Nah, tapi setidaknya dengan yang nano itu untuk mengcover pekerjaan-pekerjaan tertentu itu sudah memadai. Istilahnya dikurangi fiturnya tetapi tetap bisa berjalan dengan baik. Itu bedanya antara nano dengan ultra gitu ya. Oke, saya kira cukup ya karena memang waktunya sampai jam 11 sudah lebih 7 menit dan juga sekarang hari Jumat, waktunya sholat Jumat juga gitu ya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa sekalian dan juga para pemateri pada siang hari ini ya. Mari berikan aplaus pada pemateri. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri dapat bermanfaat juga dan menjadi amal jariah ini ya, memberikan pengetahuan umum kepada para mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.